Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di tempat yang sederhana ini. Terima kasih Pak Bahrudin, Bu Susi sudah hadir di sini. Dalam rangka membicarakan persiapan untuk podcast IKM mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara ini kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini lebih ke obrolan mungkin Ibu ya, percakapan biasa sambil ngopi. Kita ambil ininya apa? Ngopi santai. Ngopi bareng, ngobrol ya, ngobrol di Al-Hariah. Awas sama itu. Ini aku salah bukan? Saking Satu senengnya. cowok, dua cewek, grogi. Nanti teman-teman mungkin semuanya SP harapan bisa gabung gitu ya Pak ya, untuk ngobrol lagi. Pak. Ya, kita kan nanti akan jarang dan mungkin tidak ketemu di kamera ya. Dan mungkin juga kita sulit untuk menjadwalkan bareng. Karena nanti di Agustus depan kita sudah diharapkan mampu mengelola sendiri, memanajemen sendiri. Maka kita nih biar tidak salah arah, walaupun ya salah dikit lah kan gitu. Kalau sering ketemu, sering ngobrol, nah untuk berbaginya ya melalui ini, nah ngobrol di Al-Hariah, ngobrol di Al-Hariah. Iya. Masya Allah. Dari ngobrol. Ya, kalau nanti di Cikerut bisa jadi ngonci, ngobrol di Cikerut. Gitu. Coba untuk mempersingkat waktu karena Bu Susi berkepentingan, kita langsung aja ke topik yang mau dibahas. Nanti itu untuk ngonci itu kita mau bahas apa, terus kita mungkin bagi gitulah ya spesifikasinya mau apa, dan pembicaranya semua kan jadi host gitu ya. Nah, mungkin satu lagi Bu Tati, harapan sih semua 9 sekolah yang SD angkatan 2 ini bisa ngumpul bareng gitu, ngobrol biar bisa berbagi ke teman-teman yang melaksanakan IKM di Cilegon khususnya gitu. Yuk kita bahas mungkin satu-satu ya Pak, biar efektif waktunya karena Bu Susi katanya mau persiapan disertasi. Gimana kalau seandainya sebelum kita membahas materi yang mau kita obrolin nanti di saat ngoci, kita tentukan dulu nih tujuan kita sebenarnya apa gitu. Biar ngonci kita itu nanti, obrolan kita itu fokus ke topik yang mau kita bahas itu. Nanti yang bikin layoutnya Pak Bah ya, saya nanti yang menulis, nanti saya kasihin Pak Bah yang bikin layoutnya. Latar belakang dulu kali. Latar belakang kita mau ngonci itu apa? Ini lebih ke SP mau berbagi ke teman-teman yang IKM melaksanakan IKM gitu ya Pak ya. Yang pertama maksud tujuan kita itu atau dilatar belakangi dengan PSP di tahun kedua ini itu lebih kepada mandiri, itu kan latar belakangnya. Kemudian yang kedua dilatar belakangi itu untuk menyamakan persepsi pada IKM di PSP. Yang ketiga dilatar belakangi dengan kita ingin tetap bersilaturahmi. Itu. Kemudian maka demikian apa sih yang diharapkan nanti kalau kita sering ketemu, sering ngobrol. Yang pertama tentunya kalau tujuannya itu kita ingin berbagi, misalnya Cikerut ini sudah apa, harus apa, dan itu juga mungkin bisa ada koreksi dari misalnya kalau saya memaparkan apa yang akan dilakukan oleh Cikerut dan atau apa yang sudah dilakukan,
mungkin saja akan berbeda dengan di Al-Hariyah, di Sumampir. Nah, plus minusnya ini, misalnya plusnya saya mungkin bisa dimanfaatkan oleh ya minimal paling tidak kita lah gitu kan. Syukur-syukur karena kita memang tujuannya PSP adalah IKM mandiri berbagi. Nah, di situ kita berbaginya. Kenapa melalui media ini? Karena kita tidak punya legal standing untuk mengumpulkan dan sebagainya. Yang paling mungkin adalah melalui media atau melalui komunitas belajar. Bisa jadi nanti ke depan bisa saja nanti misalnya secara teknis komunitas saya nih Kurma gitu kan, atau komunitas Al-Hariyah atau Sumampir itu menyelenggarakan sendiri secara teknis. Siapa narasumbernya? Mungkin internal, mungkin di antara kita. Itu lebih ini. Jadi berarti tadi satu berbagi praktik baik, kemudian mungkin kedepannya tujuannya agar kombelnya itu setiap sekolah penggerak ini bisa saling kolaborasi. Ya, berkolaborasi. Kolaborasi. Iya, karena memang kita dengan label sekolah penggerak itu mau tidak mau kita sebenarnya jadi rujukan bagi teman-teman kita yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri ya. Dan memang betul kita harus benar-benar sama dan menjalin jaringan dengan sesama kita, menjalin jejaring, sehingga nanti ketika kita menjadi rujukan bagi teman-teman, ya kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan gitu. Seperti itu mungkin hal ini memang harus kita coba kita mulai, karena memang pengalaman setahun itu sebenarnya sudah lumayan cukup ya untuk membuat kita belajar, sehingga di tahun kedua sudah adalah gambaran sedikit gitu bagaimana sih kurikulum merdeka itu yang pengaplikasiannya sesuai dengan harapan Mas Menteri gitu. Ini juga contohnya nih, ini buku. Kan kemarin kita MO daerah. Yang informasinya salah satunya adalah peningkatan literasi. Iya, betul. Literasi numerasi. Iya kan? Oke lah, literasi aja yang saya pegang ini. Konkretnya ini di antara kita ini kan Al-Hariyah. Kita minta doang bagi seperti apa sih, gitu kan? Betul. Bisa Nah, bisa seperti ini, trik-triknya mungkin bisa bermanfaat buat si kru gitu kan? Karena yang sudah lebih dulu nih Al-Hariyah. Kira-kira demikian. Nah, jangan pelit dong gitu kan, namanya. Walaupun pelit ya nggak ada untungnya, kecap gitu kan. Puri semua, insya Allah siap berbagi. Saya dari awal juga sudah dengan Bu Risa juga. Justru kita pengen nih kepengen di era informasi ini kan kita berbagi gitu kan. Apa namanya, saling gitu kan, saling. Karena memang suka tidak suka memang di kurikulum merdeka ini sangat terbuka, apalagi sekarang kan informasi apapun itu kan, apakah pelatihan mandiri dan sebagainya itu kan dari BUMN. Maka dengan demikian forum seperti ini sepertinya menurut saya perlu diterusin gitu, atau perlu dilanjutkan. Syukur-syukur terprogram tadi. Contoh itu kalau misalnya yuk kita ketemuan di Cikerut, kita beri label aja ngobrol di Cikerut. Temanya apa? Oh, tentang KUSP. Ngobrol bareng. Versi saya begini, versi Bu Risa begitu, versi ini ya begono. Nah nanti teman-teman yang di sana kan terinspirasi. Ya berarti Pak Bah, kita kan akan ini persiapan buat besok nih ya. Nah besok itu tempatnya di SD Cikerut, jamnya jam berapa? Kita jam 8 lah. Jam 8 sampai 10. Ya kita jadwalkan maksimal 2 jam lah. Oh berarti jam 10. Kalau kita 4 orang masing-masing punya durasi 30 menit. Oke, Pak Bah, berarti besok itu apa nih yang mau dibahas dulu gitu? Yang mau dibahas dulu, kita masing-masing punya mimpi, masing-masing punya cermin ke belakang, semacam refleksi gitu
Iya. Berarti kita spesifikasikan. Setahun ke belakang aja kita mau sudah apa dan tahun ke depan mau apa. Karena kalau misalnya kita sudah menyampaikan 1 tahun ke depan mau apa, itu cikal bakal kita akan menuliskan agenda ke depan. Oh, apa bukan gini? Apa bukan gini? Ini usulan saya ya, Bu. Apa bukan gini? Misal Papa menceritakan tentang digitalisasi, Bu Sri tentang Kenapa jadi Bu Sri aja sekarang nih? Kasihan. Kasiannya, ya Allah. tentang modul misalnya. Nah itu nanti berkembangnya. Kalau Kita cerita dulu loh tentang Cikuru. Ini baru nanti COVID ada gitu. Bu Rise kan sudah kelihatannya bagus tuh dari sisi literasi kayak apa sih? Fokus itu. Nanti misalnya Bu ini di manajemennya kita berkembang saja lah gitu untuk besok mah nggak fokus. Mungkin Nanti ke depan. Tapi karyanya harus dispesifikasikan. Nanti kalau sudah ada ruang gitu di situ, jadi nggak melebar. Enggak cukup 30 menit. Tapi mungkin di awal bisa. Di awal ngobrol aja dulu. Nanti ke depan nih. Gitu. Bu Riset kita kasih slot spesial buat literasi. Silakan siapkan paparannya. Atau gini aja Pak Bah, mungkin sepakat enggak? Mungkin besok itu karena kita di awal tahun pembelajaran, kita bahas KOSP dulu mungkin. Nah nanti nih, pertemuan berikutnya. Mungkin kalau menurut saya ini, mungkin yang pertama yang paling penting kita bahas pertama itu adalah pentingnya PMM. Pentingnya pemanfaatan akun belajar di dalam praktik kurikulum merdeka gitu. Kenapa? Karena memang kelemahan kita selama ini kita kurang memanfaatkan itu, sehingga gambaran seperti apa sih kurikulum merdeka itu kita kurang. Padahal referensi tidak kurang-kurang di PMM itu gitu. Siapa yang ya memang kadang kalau seseorang itu belum paham fungsinya itu, kebermaknaannya itu seperti apa, mereka nggak akan membuka. Nah, ketika sudah kita paparkan kebermaknaan PMM itu bagaimana sih, bagaimana dia bisa memberi distribusi untuk guru mengembangkan kompetensinya, untuk mengupgrade ilmunya terkait dengan apa sasaran dari kurikulum merdeka itu, dan itu adanya di PMM, mungkin itu dulu. Gitu. Kalau misalnya kita waktu kita kemarin didapat bekal dari fasilitator kan hanya beberapa orang, kepala sekolah 1 dan 2 guru, 2 teman guru kelas 1 dan kelas 4. Untuk selanjutnya kan kita sudah diarahkan untuk mandiri dan mengcoaching teman kita sendiri. Sebelum kita mengcoaching harusnya mereka sudah punya bekal. Gitu. Bekal itu, nah itu adanya di PMM. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang lain, kalau kita sekolah penggerak sudah mulai merasakan kebermaknaan dan kebermanfaatan PMM itu di dalam implementasi kurikulum merdeka, itu kita bisa bercerita enak. Gitu. Ya, saya sepakat Berarti ini. satu yang besok mau dibahas itu pertama adalah kebermanfaatan PMM. Iya. Kalau saya begini Bu, bukan nggak sepakat, saya sama sepakat. Nah, jadi kalau menurut saya, karena besok itu pertemuan perdana, kita urai saja dulu apa yang kita perlukan sebagai pendahuluan lah. Ya, nanti kita sepakat. Contohnya obrolin saja semua apa sih di seputaran IKM dari Merdeka 1 sampai Merdeka 24 atau yang pernah kita lalui. Episode itu. Nanti kita sepakati. Contoh, minggu depan jangan lupa kita kupas tuntas PMM oleh Bu Susi. Berikutnya terkait dengan literasi numerasi oleh Bu Risi dan sebagainya. Skenarionya dulu ya Pak. Jadi besok itu kan biar jelas. Ya ngobrol aja seputar IKM. Karena barang tentu apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin itu banyak bolong-bolongnya. Berarti kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka saja itu kurikulum merdeka. Ya. Begitu. Nanti ke depannya kita bikin jadwal. Mungkin saja dari dinas juga ngisi acara
dan Oke, sebagainya. Berarti besok itu Besok lebih itu. fokus kepada silaturahmi, dan mengupas kurikulum merdeka secara Atau umum. iya kita ngawalin ngopi PSP lah, ngobrol pintar sama PSP Oke, gitu. tapi skenario ini harus jelas, jangan sampai Harusnya biar jangan Iya, melebar gitu, melebar. jangan melebar Jadi kemana-mana. tektokannya tuh enak. Artinya gini, tetap kayaknya satu orang harus jadi host Pak. Jangan Oh iya. cuma jadi host. Enggak gini. Oke lah saya mengawali karena tuan rumah. Saya ini ngobrol, nanti saya kesempatan menceritakan tentang saya di Cikerut. Nanti saya lempar ke katanya ke Bu Risha. Bu Risha bla 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 bla. Nanti Bu Risha juga ngelempar lagi ke Bu Susi. Bu Susi bla bla bla. Nanti kita tektok di situ aja. Jadi ngobrol nggak ada moderator. Iya, tapi yang diobrolkan Nah, itu yang diobrolkan maksudnya tentang IKM jelas gitu. Biar nggak Gitu. ngambang. Nanti topik Ya. obrolan kita besok ya terkait kurikulum. Ya kita selesai nih untuk ngobrol terekamnya. Oh iya udah. Ditutup dong kalau udah